Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ini setelah pada pertemuan yang lalu kita sempat libur dan sekarang Allah kembali berikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian. Ikhwati iman hadanallahu wa iyyakum. Pembahasan kita masih membahas tentang muharramat istahan nabi ka katsir minan nas. Perkara-perkara yang haram yang kebanyakan dari manusia meremehkannya. Dan pembahasan yang lalu pun kita membahas tentang perkara kesyirikan dan berbagai macamnya. Kesyirikan dan model-model kesyirikan. Ada kesyirikan diantaranya yang berkaitan tentang kubur. Ada pula kesyirikan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Adapun yang sekarang kita lihat pada halaman yang ke-13, pada paragraf yang kedua, di antara fenomena kesyirikan adalah yaitu wa minasyirki, dan di antara yang termasuk kesyirikan i'tiqadun naf'i bi asya, yaitu berkeyakinan adanya manfaat pada sesuatu. Jadi kalau kita ini berkeyakinan adanya manfaat pada sesuatu,
yang lam yaj'al hal khaliq, yang khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya manfaat. Ya. Maka itu adalah bentuk kesyirikan. Padahal menurut Allah ini tidak mendatangkan manfaat. Ini tidak bisa mampu memberikan kemanfaatan, tapi kita beranggapan ini memberikan manfaat. Maka itu adalah bentuk kesyirikan. Kadalika kama ya'taqidu ba'dukum bitama'im wal azzaim syirkiyah. Sebagaimana yaitu beriktikad sebagian dari manusia dengan adanya tamaim, yaitu tamimah, jimat-jimat, ya. Kemudian wal azaim, jampi-jampi syirkiyah yang berisi tentang kesyirikan. Kita suka melihat ada orang yang kemudian berkeyakinan ada jampi atau ada jimat-jimat yang bisa memberikan manfaat. Sehingga kemudian kita beranggapan dengan menggunakan jimat tersebut menjadikan dia mendapatkan kemanfaatan. Nah, ini kesyirikan namanya. Karena menjadikan apa? Itu beriktikad, yaitu iktikadun naf'i fi asya. Dia berkeyakinan adanya manfaat pada sesuatu, itulah kesyirikan. Seperti dahulu yang pernah terkenal pengobatan pakai batu langit itu kan. Dia memberikan manfaat seolah-olah itu memberikan manfaat kesembuhan. Ya. Dan ternyata sekarang batu langitnya sudah habis manfaatnya. Dan sekarang sudah habis ikhwah. Jadi sudah nggak laku lagi. Padahal dari dulu juga tidak memberikan manfaat itu sebenarnya. Sugesti. Begitu pula diantaranya adalah wa anwa'un minal kharaj awil wada awil halakin mugdani, ataupun diantaranya adalah seperti berbagai macam manik-manik, kalung, gelang yang di sana bisa memberikan manfaat, ya, ataupun wa ghairiha, selain itu, binaan ala isyaratil kakin, yang dibangun atas landasan petunjuk dari dukun. Kata dukunnya, nih pakai gelang ini manfaat, nih pakai kalung ini, pakai cincin ini, pakai tulisan-tulisan ini akan mendatangkan manfaat, menjadi tolak bala. Nah, yang seperti itu namanya kesyirikan. Jadi kalau menganggap berkeyakinan adanya manfaat pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan manfaat, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan itu memberikan manfaat, itu namanya kesyirikan. Ya. Allah tidak pernah menjadikan dia manfaat, tapi dia menganggap ada manfaat, itulah syirik namanya. Dan banyak terjadi di kalangan manusia seperti itu. Ya. Benda-benda yang dianggap keramat memberikan kesembuhan, benda pusaka dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk kesyirikan yang kita banyak melakukannya. Sebagian kaum muslimin justru melakukannya. Awis sakir ataupun tukang sihir yang kemudian memberikan isyarat, petunjuk. Nih pakai ini. Nih tulisan ini. Ketika sekarang lagi banyak musibah, maka dibikinlah tulisan-tulisan tolak bala. Nah, ini syirik ikhwan. Itu namanya apa? Kesyirikan. Atau i'tiqadi mutawaris. Payu andikunnaha biriqabikim. Atau yaitu keyakinan, adat istiadat, ataupun keyakinan-keyakinan yang banyak dilakukan oleh sebagian orang yang berkaitan dengan benda-benda tersebut yang kemudian dikalungkan pada kendaraan mereka. Kalau zaman dahulu, ya, biasanya dikalungkan ke kuda, dikalungkan lagi di
kerbau, dikalungkan di sapi. Ya, kalau zaman sekarang ada nggak ya? Sudah nggak ada ya. Kalau zaman dahulu masih ada. Biar sapinya itu sehat terus, dikasih kalung. Begitu pula dikatakan ala auladihim, yang kemudian dikalungkan pada anak-anak mereka. Ini juga sama, syirikan. Zaman dahulu kalung, ya sering saya sampaikan, kalung yang warna hitam zaman dahulu kan, itu adalah kalung yang sering digunakan sebagai tolak bala. Biar anaknya nggak sakit terus. Kalau nggak dikasih itu nanti anaknya sakit. Seolah-olah kalung itulah yang akan mendatangkan kemanfaatan. Dalam rangka lidab il ain, yaitu dalam rangka untuk menolak penyakit ain bijamikim dengan anggapan mereka. Coba kalau nggak ada ini, nah, anak ini sudah kena sihir. Kalau bukan karena ini, itu adalah kesyirikan, ikhwah. Dan ini banyak merajalela di kalangan kaum muslimin. Au yurabbitunaka ala ajsadihim, atau mereka mengikatkan pada badan-badan mereka. Yang sering kalau di daerah saya itu namanya kendit, ya, yang kemudian dilingkarkan biasanya di perut bayi ketika lahir, dari kain yang dilinting-linting, kain yang digulung-gulung, kemudian diikatkan seperti tali pada perut-perut bayi itu, ya. Dan ternyata di Arab juga ada seperti itu. Kemudian dikatakan wa yu'alliqunnaha, kemudian dan mereka pun mengikatkannya pisyari pada perjalanan mereka, ya. Kemudian dikatakan, maaf, kemudian dikatakan pisayaratikim wa buyutikim, dan mereka pun kemudian mengalungkannya pada sayaroh, pada mobil-mobil mereka, atau pada buyut, pada rumah-rumah mereka, sengaja. Kemudian jimat-jimat tersebut digantungkan di mobil, jadi jimat digantungkan di rumah. Kalau sekarang mah banyak menggunakan tulisan-tulisan seperti dari Quran, dibikinkan untuk tolak bala. Ya, ini juga tidak boleh, ya. Ya, seperti itu. Au yalbasuna khawatima, atau mereka menggunakan khawatim, cincin-cincin. Di antaranya yaitu bi anwa'in minal fusus, yang cincin-cincin tersebut dengan berbagai macam cincin yang terbuat dari batu-batu. Kalau kita sekarang batu akik, batu ali, ya. Ya takiduna, mereka berkeyakinan biha, di dalam masalah tersebut, yaitu umuran muayyanah, perkara-perkara tertentu, min rab'il bala aw dab'ihi, dalam rangka untuk mengangkat musibah, mengangkat bala, juga dalam rangka untuk menolak bala. Jadi mereka berkeyakinan, oh dengan begini, dengan tulisan ini, dengan benda ini akan menghilangkan musibah, menghilangkan bala, menghilangkan bencana. Nah, yang seperti ini itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Wa hadalah syakka yunafi tawakkul anallahi azza wa jalla, dan tidak ada keraguan, ini sudah meniadakan tawakal kepada Allah. Berarti orang ini ketika dia mengatakan batu ini bisa menolak bala, tulisan-tulisan ini bisa menolak bala, benda-benda ini bisa menolak kemadorotan, maka ini sudah menafikan tauhid, menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kan kita tahu bahasanya segala sesuatu datangnya dari Allah. Tapi mereka sudah kemudian menggantungkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yajidul insan illa wahnan, dan tidak akan menambahkan pada manusia melainkan kehinaan, melainkan kerendahan. Wa aqwa minat tadawi bil haram, dan dia
Bahkan ada yang berobat dengan perkara yang haram. Ya, berobat dengan celupan batu. Zaman dahulu saya pernah mendapati ya di daerah saya, ya, bukan di sini, daerah ya, di luar, di desa itu untuk mengobati penyakit cukup keris dicelupkan ke air. Lalu diuyuk, diminum airnya. Padahal kalau kita pikir, terkadang ya senjata itu ada karatnya, ada apanya dicelupkan ke air, kemudian diminum. Padahal kita lihat ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya dengan logika saja nggak masuk akal. Kalau kita misalkan kalau hanya sekedar ya kita lihat berobat dengan obat-obatan yang sudah jelas mah itu mah enak. Dengan herbal, dengan mungkin dengan kimiawi seperti obat-obatan dokter dan sebagainya. Itu mah jelas. Adapun selain itu, maka kita perlu untuk mempertanyakan dari mana dalil yang memberitakan seperti tadi. Wahadi kita mah dan tamimah-tamimah ini, yaitu jimat-jimat allati tu'alliku fi katsirin minha, yang banyak sekali kemudian dikalungkan darinya, itu adalah syirkun jali. Ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Atau diantaranya adalah wastighosah bi ba'dil jin wasyayatin, meminta pertolongan pada sebagian jin dan setan-setan. Datang minta pertolongan pada jin dan setan. Datang ke penunggu pohon besar, kemudian minta kepada penunggu pohon besar diberikan keselamatan, minta kepada setan, ya. Maka yang seperti ini juga sama bentuk kesyirikan. Atau rusum ghamidah, dengan gambar-gambar yang ghamidah, yang acak-acakan, yang semrawut. Kadang kita bikin lihat ada sebagian dukun membuat gambar-gambar, gambarnya enggak jelas ini gambar apa, gambar abstrak, yang kemudian mereka beranggapan bahasanya ini adalah perkara yang bisa menolak dari kemudaratan. Au kitabah yang bermafhumah, ataupun tulisan yang tidak bisa dipahami maknanya. Ada tulisan nggak bisa dipahami maknanya, banyak. Kalau zaman dahulu ada namanya raja, ya, tulisan-tulisan entah pakai bahasa Arab, entah pakai bahasa ya Sanskerta atau bahasa Jawa, bahasa apa saja, tapi tulisan nggak jelas. Kalau ayat-ayat ruqyah jelas, kalau kemudian hadis-hadis tentang ruqyah jelas, tapi ini nggak jelas. Dan itu dianggap oleh sebagian orang bisa memberikan manfaat. Termasuk wa ba'dul mas'udin yaktubuna ayatin minal Qur'an. Dan kemudian ada pula sebagian tukang-tukang tenung yang dia menulis dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yukhallitunaha bi ghairiha minasyirki. Dan kemudian dia mencampur adukannya dengan selain ayat-ayat Quran. Ayat Quran ditambahkan dengan ayat-ayat yang lain. Para dukun dia menulis ayat-ayat Quran tapi ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Dicampurkan sehingga kemudian tidak membentuk ayat. Maka ini kemudian termasuk dari minasyirki. Itu pun termasuk dari kesyirikan. Wa ba'dukum yaktubu ayat. Kemudian sebagian dari mereka pun yaktubu ayatil Quran, mereka menulis ayat-ayat Quran binajasa, yaitu dengan najis-najis. Di antaranya au bidamil haid, dengan darah haid. Ini praktek ini banyak terjadi di kalangan orang Arab. Ini kan ceritanya tentang orang Arab. Makanya ketika menyampaikan tentang praktek-praktek perdukunan di sana, bahkan ayat-ayat Quran pun ada yang ditulis dengan darah haid. Ya. Ini kan salah satu bentuk penghinaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
dengan barang yang najis. Ya. Kemudian wa ta'liqu kulli ma taqaddam aurabatuha. Maka di sana ketika mengalungkannya apa yang telah dilakukan tadi, yang telah lalu seperti mengalungkan jimat dan sebagainya, ataupun mengikatnya, maka itu haramun. Ini semuanya adalah haram. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, man alaqa tamimah faqad asyraka. Kata Rasul, barang siapa yang kemudian menggantungkan atau mengalungkan tamimah, jampi-jampi, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada juz yang keempat halaman ke-156. Ya. Dan dalam silsilah shahihah ini diterangkan pada hadis yang ke-492. Jadi bentuk syirikan kalau ada orang berkeyakinan, beritikad sesuatu itu memiliki manfaat, padahal Allah dan Rasulnya tidak menceritakan tentang manfaat. Kalau kita kemudian berkeyakinan air jam-jam itu memberikan manfaat karena ada dalilnya. Kalau kita berkeyakinan bahasanya air hujan turun itu berkah, ada dalilnya? Ada. Kalau kemudian bahasanya ya kurma 7 butir ketika pagi hari itu menolak sihir, ada dalilnya? Ada. Adapun kalau kemudian pagi-pagi hari kemudian kita ini makan ketan 3 potong, 6 potong, 7 potong, nggak ada dalilnya. Itu mah sarapan namanya. Ya, itu hanya untuk apa? Sarapan, bukan dalam rangka untuk ya tolak bala dan sebagainya. Jadi keyakinan-keyakinan kita ini sebagai kaum muslimin, kalau kita kemudian menganggap sesuatu itu memiliki manfaat, maka kita harus tahu dari mana landasannya. Kita harus tahu dari mana bahasanya ini tuh memiliki manfaat. Kalau tidak ada landasannya, tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, jangan katakan itu memiliki manfaat. Seperti sebagian orang yang kemudian berkeyakinan misalkan yang lagi ngetren, kalau sekarang orang pakai gelang-gelang batu kan, yang sering anak sampaikan, kalau kemudian dia berkeyakinan ini memberikan manfaat tanpa ada penelitian yang jelas, ya. Beda kalau kemudian misalkan seperti orang terapi pakai jarum, tusuk jarum ya, itu sudah jelas. Atau dengan bekam, atau dengan pijit, atau dengan apa misalkan, itu sudah jelas. Ya, kalau dengan medis sudah jelas. Tiba-tiba ini ada satu yang aneh caranya, maka itu butuh dengan dalil. Bapak ilu dalika, ini taqoda ana hadikil asya tanfa'u au tadurru min dunillah bahwa musyrik. Maka dikatakan maka para pelakunya itu, pelaku yang melakukan seperti itu, dia berkeyakinan sesungguhnya sesuatu itu memberikan manfaat dan madorot selain dari Allah SWT, maka dia dihukumi musyrik, syirkan akbar, yaitu kesyirikan yang besar. Ya. Wa ini taqoda ana hasababu. Dan jika dia hanya berkeyakinan itu sebagai sebab linabi awid doror, bagi memberikan manfaat ataupun memadrotkan, maka wallahu lam yaj'al hasababan, dan Allah tidak menjadikannya sebab bahwa musyrik syirkan asgor, maka dia musyrik terjatuh dalam syirik asgor. Jadi kalau dia berkeyakinan benda ininya memberikan manfaat, langsung ini yang memberikan manfaat, ini syirik akbar. Tapi kalau kemudian dia berkeyakinan ini hanya wasilah, yang memberikan manfaatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memadorotkannya Allah, yang menyembuhkannya Allah, maka jatuhnya syirik asgor. Kenapa? Dia tetap tujuannya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ bedanya. Lalu kemudian di sini pun disampaikan bahasanya Pak wahada yadkhulu fi syirkil asbab, dan ini dia masuk dalam syirik asbab, ya. Syirik dengan sebab. Syirik asbab namanya. Karena dia hanya mengatakan
Nah, ini loh yang menyembuhkan, lewat ini jalannya. Dia berkeyakinan Allah yang menyembuhkan, tapi jalannya ini. Padahal nggak ada aturannya, nggak ada tuntunannya. Maka yang seperti itu jatuhnya pada syirik asghar, syirik kecil. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu, maka pembahasan yang selanjutnya yang termasuk perkara yang diharamkan. Dan ini banyak terjadi, tapi manusia menganggap remeh. Yaitu riya bin ibadat. Riya dalam ibadah. Ya, riya di dalam ibadah. Riya di dalam ibadah. Ini termasuk perkara yang banyak sekali menimpa manusia. Dan ini dianggap remeh. Sekarang itu orang tuh gampang sekali. Wah. Makanya berapa kali kita lihat di iklan-iklan saja kita sering disindir. Sekarang aja lihat. Sampai iklan-iklan itu nyindir kita. Sebagai contoh yang sering kita lihat di jalan-jalan itu ada tulisan tangan kanan kemudian sedekah atau tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Kan begitu kan? Itu apa artinya? Riya itu namanya. Ya. Ketika dia memberi pengen dipuji, apa itu namanya? Riya. Atau ketika dia beramal ingin didengar, namanya sum'ah. Oh sekarang mah lagi musim Masya Allah ikhwah. Orang ibadah sekarang diupload ya di media sosial, di medsos diupload. Mau ada pasang HP-nya, ada dia. Padahal sudah ada itu Masya Allah. Itu adalah amalan yang luar biasa mulia. Gak perlu kemudian kita pamerkan, tidak masalah. Itu tujuannya untuk apa? Memanggil orang sholat. Pahalanya besar. Ketika sholat malam, kemudian dipasang kamera. Setelah itu kemudian diupload. Masya Allah. Judulnya keajaiban sholat malam. Wah itu luar biasa. Keajaiban sholat malam. Memang Masya Allah sholat malam ikhwah memiliki banyak manfaat. Akan tapi ketika dia diupload seperti itu, terjatuhlah dia ke dalam penyakit-penyakit tadi. Kalau tidak riya ya sum'ah. Karena riya dengan sum'ah itu kakak beradik. Maka dikatakan min surutil amali salih. Di antara syarat amal yang soleh, an yakuna khalisan minariya, yaitu amal itu hendaknya dia ikhlas, terbebas dari riya, muqayyadan bis sunnah, dan juga yang dibatasi dengan sunnah atau diikat dengan sunnah. Amalnya terbebas dari riya, ikhlas. Caranya muqayyadan bis sunnah, muqayyad ya, dibatasi dengan sunnah. Aturan-aturannya mengikuti sunnah. Kalau aturannya tidak mengikuti sunnah, maka tidak jadi amal yang salih. Niatnya ikhlas, akan tapi amalnya salah, tidak akan menjadi salih. Caranya benar, tapi niatnya tidak ikhlas, jadi riya. Nah ini, makanya amal itu dua-duanya harus ada. Maka dikatakan walladhi yaqumu bi ibadah liyarokun nas bahwa musyrik. Bahasanya dan orang yang dia melakukan ibadah agar dilihat oleh manusia, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ingat kalau saya bilang syirik tergantung jenis syiriknya. Kan tadi sudah sampaikan. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Yang namanya riya ya syirik asghar. Syirik kecil. Ya. Wa amaluku habitun. Dan amalnya habit. Amalnya akan terhapus. Kaman sholat liyarokun nas. Seperti orang yang sholat pengen dilihat manusia. Sholat pengen dilihat oleh manusia. Maka amal sholatnya hilang. Waktu saya membahas tentang kitab Mubtilatul A'mal. Ada pembatal seluruh amal. Ada pembatal sebagian amal. Sebagai contoh apa? Kalau kesyirikan, kekufuran,
Kemunafikan itu menghancurkan seluruh amal. Orang asalnya dia muslim, amalnya banyak, puasanya, sholatnya, zakatnya, tiba-tiba dia kufur, keluar dari Islam, maka hancurlah seluruh amalnya. Asalnya dia ini adalah orang yang beramal dengan amal yang salih, kemudian terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, maka jatuhlah hilang amalannya seluruhnya. Begitu pula orang terjatuh dalam kemunafikan, bukan nifak amali, tapi nifaknya nifak i'tiqadi, nifak akbar, kemunafikan yang idharul iman wa ibtanul kufri, yang menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kekufurannya. Maka yang seperti ini dia terjatuh dalam nifak akbar dan amalnya hapus semuanya. Bahkan pelakunya bidarkil asfal ikhwah, pada neraka yang paling bawah. Ini lebih dahsyat dibandingkan orang kafir. Karena orang munafik dia menyembunyikan kekufurannya dalam rangka untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Tapi kalau yang lainnya seperti durhaka dan sebagainya itu tidak menghancurkan seluruh amal. Seperti riya tidak menghancurkan seluruh amal, tapi amal itu saja. Kalau dia sholat pengen dilihat oleh orang, maka sholat waktu itu yang hancurnya. Sholat-sholat sebelumnya dia tidak hancur. Ketika dia ini bersedekah, kemudian dipamerkan kepada orang lain agar dipuji oleh orang, maka sedekah waktu itulah yang hancurnya. Adapun sedekah yang lainnya yang dia lakukan secara sembunyi, yang dia dalam rangka karena Allah, itu tidak menjadikan hancur. Itulah bedanya antara syirik akbar dengan syirik asghar. Ini kemudian dikatakan bahasanya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang 142. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menipu mereka. Di sini Allah menipu itu membalas tipuan mereka, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan kasal, malas. Di hadapan manusia dia seperti orang yang rajin sholat, tapi dia malas-malasan sebenarnya. Ya, yura'unan nas, bahasanya mereka ingin memperlihatkan kepada manusia. Wala yadhkurunallah, dan mereka tidak mengingat Allah illa qalila, melainkan hanya sedikit saja. Dia sholat sih sholat, bahkan bisa jadi sholatnya lama-lama, tapi banyak melamunnya. Begitu sholat sunnah, ya, ketika di rumah punten jungkal beberapa menit selesai. Begitu kemudian di masjid, tahiyatul masjid saja ikhwah, itu sampai 10 menit misalkan. Bahkan sampai 20 menit. Nah itu, tahiyatul masjid. Ya. Lama sekali. Padahal orang mungkin menganggapnya, ini Masya Allah baca suratnya apa ini. Padahal dia begitu kemudian setelah baca surat, dia malah ngelamun. Nah ini. Tampak dipandangkan manusia, dia seperti orang yang Masya Allah. Tapi di sisi Allah tidak. Dia akan menipu. Dia itu menipu. Ya hati-hati. Banyak orang yang kemudian menipu, tapi ternyata mereka itu hanya menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan wa kadalika ida amilal amal litankila khairuhu. Maaf, litankila khabaruhu. Dan demikian pula apabila dia melakukan satu amalan agar beritanya itu berpindah alias terdengar oleh orang lain. Wa yatasama bikin nas, dan agar manusia mendengarnya. Dia melakukan amalan
agar orang lain mendengarnya. Maka fakon waqa'a bisyirki, maka sungguh dia pun telah terjatuh dalam kesyirikan. Tapi ingat syirik yang dimaksud apa tadi? Syirik asghar. Ini namanya sum'ah. Ya. Kalau pengen didengar orang, amalannya namanya apa? Sum'ah. Kalau pengen dilihat orang, dipuji orang, namanya apa? Riya. Kalau ada orang sholat malam, kemudian setelah itu bikin status. Masya Allah, nikmatnya menghadap Allah di tengah malam. Dia cuma bikin status begitu. Waktu sholat malamnya dia nggak videokan, nggak apa-apa. Itu masuknya apa? Sum'ah, karena pengen didengar. Amalannya sudah selesai. Ya. Atau dia itu sudah beramal 1, 2, 3, 4, 5 hari yang lalu. Ya, orang lain ada bencana alam dia berbondong-bondong, orang itu kemudian banyak yang apa? Banyak yang nyumbang. Padahal dia nyumbang paling pertama. Masya Allah, orang lain nggak ada yang tahu. Tidak dipublikasikan. Begitu orang lain berbondong-bondong nyumbang, kemudian ada komentar, lihat nih, organisasi anu nyumbang, si Fulan nyumbang, si Fulan nyumbang. Si Fulan yang kaya nggak kelihatan batang hidungnya. Nggak kelihatan nyumbangnya. Akhirnya dia bilang, kalau saya sih kalau sodako yang nggak pernah ngasih tahu orang lah. Wong saya paling pertama kok ngasih sana. Kira-kira jadi apa? Kelihatannya sepele. Karena dia nggak tahan dengan omongan orang, dia cerita. Kalian baru sekarang nyumbang, saya dari dulu sudah nyumbang. Paling awal. Yang lain belum nyumbang, saya sudah nyumbang. Ada yang seperti itu? Ada. Makanya jangan tergoda. Dan bagaimana Al-Imam Zainal Abidin. Ya, itu cucunya dari Husain bin Ali bin Abdin bin Abi Thalib. Itu beliau itu seorang ulama di kota Madinah. Yang beliau itu ulama yang kaya, yang dicap pelit oleh masyarakat Madinah. Bagaimana tidak dikatakan pelit? Orang tidak pernah melihat beliau itu suka bersodakoh. Dan ketika beliau wafat, beliau masih dicap sebagai orang yang pelit. Tapi akhirnya terbongkar ikhwah. Bagaimana pembantu beliau, begitu beliau wafat, kemudian tiba-tiba sebagian penduduk kota Madinah yang miskin itu mencari-cari siapa yang sodakoh tiap malam. Begitu beliau meninggal, berhentilah sodakohnya. Jadi ceritanya, makanya pembantunya beliau itu cerita. Ketika semasa beliau masih hidup, beliau itu setiap malam mengantarkan gandum kepada orang-orang miskin di kota Madinah. Dibawa sendiri. Dan dibagikan, disimpan di pintu-pintu rumah. Tanpa ada yang pernah tahu siapa yang mengirim gandum tersebut. Dan beliau lakukan sepanjang hidupnya. Makanya orang-orang miskin kota Madinah, mereka tidak kelaparan. Begitu beliau wafat, ternyata penduduk kota Madinah yang miskin kehilangan orang yang memberikan apa? Gandum. Padahal banyak di antara mereka menuduh bahasanya Al-Imam Zainal Abidin beliau adalah orang yang pelit dan tidak suka bersedekah. Lihat, diomongin pelit. Coba kalau orang kita, wah dia mendasar pelit apa akhirnya? Oh, ente sih nggak tahu saya sedekah lebih banyak daripada ente. Itu kan. Karena kita nggak tahan dengan ucapan orang. Emang amal itu susah, berat. Masya Allah. Menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga keikhlasan itu berat. Perasaan kalau lihat bapak itu habis selesai sholat pulang. Itu nggak pernah sholat sunnah ya. Nggak tahu kalau dia di rumah tuh sholat sunnah. Akhirnya karena diomongin terus ada yang nanya, Pak, bapak kok kalau habis sholat kemudian suka pulang? Bapak sih nggak suka sholat sunnah ya? Ya sholat sunnah Pak, cuma 2 rakaat saja kok apa beratnya. Akhirnya karena kita nggak tahan. Ya ente kan nggak tahu, saya kan sholatnya di rumah, kan Abdulnya di rumah. Nah ini akhirnya terbongkar juga. Begitulah tipu daya setan.
Ringan tapi cukup mematikan. Ringan tapi cukup mematikan. Bahaya, makanya hati-hati. Menjaga niat itu luar biasa berat. Lalu kemudian dikatakan pula wa qad waradal wa'id liman yaf'alu dalika kama ja'a fi hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan sungguh telah datang ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu perbuatan riya ataupun sum'ah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan riya dan sum'ah. Ini syirik. Tapi ingat, syirik apa tadi? Asghar. Ya. Jangan wah ini syirik lagi. Kan tadi pembahasannya beda. Karena syirik itu tidak semuanya akbar, ada yang asghar. Sama seperti dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil, sama. Sama seperti kemudian kekufuran. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Nifak juga sama. Lalu kemudian di sana pun kata Rasul SAW ini dikatakan marfu'an, secara marfu. Artinya hadis ini sampai kepada Rasul. Ya, kalau hanya sampai Ibnu Abbas itu tidak akan mengatakan marfu, itu dikatakannya hadis mauquf. Hadis yang sampai pada sahabat. Kalau kemudian sampai tabi'in ataupun sebawahnya, maka dikatakannya hadis maqtu. Kalau ketika beliau mengatakan bahasanya dari sahabat Abdullah bin Abbas marfu'an secara marfu, berarti hadis itu sampai ke Rasul. Hadis itu sampai ke Rasul. Lalu kemudian beliau mengatakan kata Abdullah bin Abbas ketika beliau menyampaikan hadis secara marfu, berarti ini datangnya dari Rasul. Rasul mengatakan man sama'a sama Allahu bi, barang siapa yang memperdengarkan amalnya, Allah akan memperdengarkan ya tentang keburukannya. Wa man ra'a Allahu bi, barang siapa yang memperlihatkan amalnya, Allah akan perlihatkan pula keburukannya. Orang yang sum'ah memperdengarkan amalnya. Orang yang riya dia memperlihatkan amalnya. Nanti Allah akan tampakkan itu semuanya. Makanya suatu saat kita akan lihat banyak orang-orang yang dia ini beramal karena riya. Suatu saat Allah akan tampakkan sebenarnya dia itu amalnya bukan karena Allah. Pernah ada suatu saat seorang pengusaha pernah cerita. Ustaz, katanya orang sodako itu tidak akan mengurangi harta. Mana qasat mal sadaqatun, bahasanya sodako itu tidak akan membuat berkurang harta. Percaya enggak? Percaya. Tapi kenapa saya ini ketika saya banyak sodako, saya malah jadi jatuh miskin. Asalnya dia kaya, pengusaha, kemudian tiba-tiba dia jatuh ekonominya. Apa yang terjadi, ikhwah? Ya, saya tinggal tanya, Anda ketika sodako karena Allah bukan? Karena bisa jadi orang dia bersodako banyak, mengeluarkan harta banyak bukan karena Allah, ya tentu itu akan menghilangkan harta. Tapi kalau dia bersodakonya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang hartanya. Jadi kalau kita ini rajin sodako, ternyata ya harta kita bukannya bertambah, bukannya ya tetap ataupun berkah, malah jadi semakin berkurang. Curiga, jangan-jangan amal kitanya salah. Sodako kitanya salah. Walaupun tidak pasti juga seperti itu. Bisa jadi itu sebagai ujian. Benar nggak Anda sanggup bersodako? Karena ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fi syara'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak di saat dia waktu luang, waktu lapang, waktu kaya, ataupun di waktu kesulitan. Itu ujiannya. Ketika kita kaya, kita masih sanggup sodako, masih sanggup kemudian untuk berinfak. Coba buktikan ketika kita miskin, masih sanggup enggak? Karena banyak orang yang dia terbiasa ketika kaya, dia terbiasa untuk sodako. Tapi begitu Allah miskinkan, berhenti sodakohnya. Padahal ya terus saja sodako. Tapi sesuai dengan kadar kemampuan. Dahulu mungkin ketika kita kaya, sebulan kita sodako 10 juta, 20 juta, 30 juta. Karena kitanya kaya. Tapi setelah kita miskin, misalkan hanya sanggup sebulan 100.000, enggak apa-apa. Karena yang namanya sodako bukan dilihat dari nominal. Sekarang
sodako yang 100 juta dengan yang 10.000, kira-kira besar mana? Kalau nominal 100 juta. Tapi kalau yang sodakonya 10.000, dia punya uangnya cuma 15.000, maka 10.000 itu berat. Kan al-jaza'u majinsil amal. Yang namanya balasan itu tergantung dari jenis amal. Semakin orang itu berat, semakin banyak masyakohnya, semakin banyak kesulitannya, maka semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Bapak-bapak kemudian berangkat ke masjid di saat lagi semangat senang, itu beda pahalanya ketika bapak bisa berangkat ke masjid di saat bapak lagi dalam kondisi malas sekali. Malas tapi sanggup berangkat. Ngaji beli, ngaji beli, ngaji beli. Wah, beli ngaji. Sudah aras-arasan ini, sudah mau berangkat tapi nanggung. Tapi dia tetap paksakan, itu pahalanya lebih gede. Dibandingkan kita, ya, memang lagi enak saja, senang. Beda. Di situ, karena di sana ada mujahadatun nafsi. Ada jihad untuk melawan hawa nafsu. Ini yang hebat. Ya, ini yang hebat. Ketika kita ngaji ini, Masya Allah, Pak. Begitu ngaji, melawan ngantuk, itu luar biasa. Kita udah lelah ngaji, ngantuk kan. Tapi kita sanggup untuk melek, kita sanggup untuk mendengarkan sampai selesai. Itu luar biasa pahalanya. Dibandingkan kita lagi kuat, lagi enak, lagi santai, nggak ada lelah, itu beda. Karena di sana ada perjuangannya. Ini yang besar. Lalu kemudian di sana pun dikatakan bahasanya hadis tadi ada dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-2289. Kemudian dikatakan waman amila ibadatan qasada bi Allah wan nas wa amaluhu habitun. Maka barang siapa yang dia beramal dengan amal kebaikan, dia maksudkan untuk Allah dan untuk manusia. Amalnya untuk Allah, untuk manusia. Didobel. Ya, maka yang seperti ini fa'amaluhu habit, amalnya itu akan menjadi terhapus. Kama ja'a fil hadisil qudsi, sebagaimana yang telah datang dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka anisyirki. Bahasanya aku tidak membutuhkan dari sekutu, kata Allah. Jadi kalau beramal ya karena Allah sudah. Jangan karena yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sekarang ini kita ini lagi terbiasa senang, segala sesuatu itu butuh dengan motivasi. Sodako semangat gara-gara ada motivasi, orang sodako itu nanti akan cepat kaya. Ah ini akhirnya motivasinya sodako itu pengen kaya, bukan murni karena Allah. Nuntut ilmu rajin, pengen apa? Pengen dianggap orang yang pinter. Coba kita lihat zaman dahulu orang datang ke pondok, Pak, niatnya karena apa? Betul-betul menuntut ilmu untuk dibagikan nanti suatu saat mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Tapi sekarang kita ini ketika orang datang ke pondok menuntut ilmu pengen jadi ustaz. Pengen jadi orang yang terkenal. Ini sudah mulai ini. Berubah ini. Ya, sudah berubah niat. Zaman dahulu orang itu beramal tujuannya karena Allah. Sekarang orang beramal itu ada yang lain. Karena ada tujuan-tujuan duniawi. Itulah yang paling berat. Lalu kemudian dikatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuku wasyirku. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang dia mempersekutukan denganku dengan selainnya, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Nanti disuruh minta pahalanya pada yang dipersekutukan tadi. Kalau kita beramal kemudian untuk Allah dan juga untuk dilihat orang, nanti diminta pahalanya pada orang tersebut. Silakan ambil. Jangan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah kita akan ya membahas tentang ya dosa-dosa yang lain yang ini dianggap remeh, padahal ini banyak yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Thayyib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan faidah dan manfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukron.
Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.